Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Baik anak-anak, hari ini kita sebelum memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini Ibu akan cek terlebih dahulu siapa yang tidak hadir. Apakah hari ini hadir semua? Ya. Baik, jika hari ini hadir semua. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Menjadi hamba Allah yang berakhlak. Baik, benar. Jadi pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang menjadi hamba Allah yang berakhlak. Apa sih Bu tujuan dari pembelajaran kita ini? Jadi anak-anak, tujuan kita pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita paham nih apa sih pengertian akhlak, dalil-dalil apa yang berkaitan dengan akhlak dan menjelaskan akhlak dalam konsep Islam serta menyebutkan ciri-ciri akhlak Islam, dapat menjelaskan metode-metode peningkatan kualitas akhlak dan dapat membiasakan dan meningkatkan kualitas akhlak. Nah, jadi anak-anak silakan kalian buka pada buku paketnya apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi anak-anak, akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak wad'i sama akhlak Islam. Jadi kalau akhlak wad'i ini berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia dan hanya mempunyai satu macam sanksi. Sedangkan pada akhlak Islam, kebaikannya bersifat mutlak, kebaikannya bersifat menyeluruh, tetap langgeng dan mantap, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap, kewajiban yang harus dipatuhi, dan pengawasan yang menyeluruh. Nah, di sini Ibu bakal menjelaskan. Jadi di sini Ibu bakal menjelaskan tentang pengertian akhlak. Jadi secara bahasa, akhlak itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-khalaq yang merupakan bentuk jamak dari kata al-khuluq dan al-khaliq yang berarti tabiat, budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan dan kejantanan. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Jika keadaan hal tersebut melahirkan perbuatan yang baik, maka dalam pandangan Islam itu disebut akhlak yang baik. Sedangkan jika itu buruk atau tidak baik, maka dinamakan akhlak yang buruk. Jadi sebagian ulama memberi definisi mengenai akhlak, yaitu akhlak adalah sifat manusia yang terdidik. Jadi anak-anak, manusia yang memiliki akhlak adalah manusia yang terdidik. Karena akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat di dalam jiwa, maka perbuatan baru disebut akhlak kalau terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Kalau perbuatan itu dilakukan hanya sekali saja, maka tidak dapat disebut dengan akhlak. Contoh, pada suatu saat orang yang jarang berderma tiba-tiba memberikan uang nih kepada orang lain dengan alasan tertentu. Tindakan seperti ini tidak dapat disebut murah hati dan berakhlak dermawan.
karena hal itu tidak melekat di dalam jiwanya. Yang kedua, perbuatan itu timbul mudah tanpa dipikirkan atau diteliti terlebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Jika perbuatan itu timbul karena terpaksa atau setelah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, tidak disebut dengan akhlak. Akhlak posisi yang sangat penting dalam Islam. Jadi, sehingga setiap aspek dari ajaran agama itu selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Yang disebut al-akhlak al-karimah tercantum dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, di sini ada macam-macam akhlak. Yang pertama, akhlak wada'iyah. Yang mana akhlak ini adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Manusia dengan menggunakan akhlak berpikir dan bertindak ke arah yang baik dan benar dengan menjadikan akal sebagai rujukan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, akhlak ini hanya mempunyai satu macam sanksi, yaitu sanksi yang datang dari masyarakat, yaitu sesama manusia. Yang kedua, akhlak Islam. Jadi, norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan akhlak kepada manusia dengan mengambil tuntutan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, akhlak ini mempunyai dua macam sanksi, yang mana apabila dilanggar. Nah, contohnya nih, yang pertama ada sanksi dari Tuhan, yaitu bersifat gaib. Yang kedua adalah sanksi yang datang dari masyarakat, yaitu sesama manusia. Nah, ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak atau al-khairiyah al-mutlaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni, baik untuk individu maupun untuk masyarakat di dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat. Yang kedua, kebaikan bersifat menyeluruh, al-salahiyah al-ammah, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat manusia, di segala zaman dan di semua tempat. Yang ketiga, tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan yang terkandung di dalamnya bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat atau perubahan kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, kewajiban yang harus dipatuhi al-Islam al-mustajab, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Yang terakhir, pengawasan yang menyeluruh, yaitu ar-raqabah al-muhittah. Karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak berani melanggar kecuali setelah ragu-ragu dan kemudian akan menyesali perbuatannya untuk selanjutnya bertaubat dengan bersungguh-sungguh, serta tidak melakukan perbuatan yang salah lagi. Ini terjadi karena agama merupakan pengawas yang kuat. Pengawas lainnya adalah hati nurani yang hidup, yang didasarkan pada agama dan akal sehat, yang dibimbing oleh agama serta diberi petunjuk. Nah, di sini ada persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya karakter atau kebiasaan, watak, sifat. Nah, sedangkan etika ialah ilmu pengetahuan yang menetapkan ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari pemberian tanggapan atau penilaian terhadap perbuatan. Sedangkan moral berasal dari bahasa lain, yaitu bahasa Latin, yaitu mores, artinya mengenai kesusilaan. Sedangkan secara istilah, moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum.
Sedangkan budi pekerti berarti tabiat, akhlak, dan watak. Nah, dapat kita simpulkan jadi anak-anak, akhlak, etika, moral, dan budi pekerti memiliki persamaan, yaitu berbentuk perilaku yang bersifat netral. Contoh nih, ada orang yang berbuat buruk, maka tidak tepat jika dikatakan bahwa orang tersebut tidak mempunyai akhlak. Sebab akhlak itu sendiri adalah perilaku. Orang itu sudah berperilaku, namun berperilaku yang buruk. Akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa orang tersebut memiliki akhlak yang tercela. Gimana sih Bu cara meningkatkan kualitas akhlak? Nah, peningkatan kualitas akhlak penting dilakukan untuk mencapai kemuliaan hidup. Kualitas akhlak atau kemuliaan ini sudah menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sabdanya. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jika kita melihat kondisi seperti ini, masyarakat sedang mengalami dekadensi moral. Lingkungan yang buruk, pengaruh negatif perkembangan teknologi, dan pergaulan yang cenderung bebas semakin menguatkan pandangan bahwa pembinaan kualitas akhlak dan peningkatan kualitas pendidikan Islam itu penting untuk dilakukan agar terbentuk akhlak yang mulia dan terpuji. Berdasarkan uraian di atas, jadi kita perlu nih tahu cara dan metode yang tepat dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak masyarakat. Nah, metode-metodenya yaitu yang pertama, melalui perumpamaan. Yang kedua, melalui keteladanan, uswatun hasanah. Yang ketiga, melakukan latihan dan pengalaman. Jadi Islam adalah agama yang menuntut umatnya agar mengerjakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Menuntut kita supaya mengarahkan tingkah laku, naluri, dan kehidupan ini sehingga dapat mewujudkan perilaku dan akhlak yang baik. Yang keempat, melalui ibroh atau mau'idah. Ibroh artinya kondisi yang memungkinkan orang bisa sampai pada pengetahuan yang konkret kepada pengetahuan yang abstrak. Jadi maksudnya perenungan atau tafakur. Ibroh dan iktibar ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari suatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk kepadanya, kemudian mendorong untuk berperilaku yang baik. Selanjutnya ada penerapan peningkatan, jadi kualitas akhlak setelah mempelajari berbagai metodenya, mengetahui metode peningkatan kualitas akhlak. Hal yang terpenting yang dilakukan oleh anak-anak sekalian adalah bagaimana sih menerapkan metode-metode tersebut dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak dalam kehidupan. Sebab sebaik apapun metode yang ada dan tanpa ada usaha untuk mempraktikkan metode itu dalam kehidupan, maka semuanya akan sia-sia. Nah, di sini lembaga atau lingkungan pendidikan merupakan tempat yang tepat dalam menerapkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Cukup ya? Ya. Ibu harap kalian paham atas penjelasan yang Ibu berikan tadi. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari. Di sini Ibu ada beberapa tugas, silakan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu akan lihat siapa yang mengerjakan dan tidak. Baik, mungkin cukup yang dapat Ibu jelaskan. Marilah bersama-sama kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua dan menambah wawasan kalian semua ya. Ya. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan Ibu yang kurang. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.